Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Renita, Sri Sulastri, Aulia Purnama Dewi, Muhammad Sulfikar, dan Emri Salasan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mata kuliah elektronika, yaitu materinya yaitu pertama teorema Norton dan hubungan antara teorema Devenin dan teorema Norton. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Sri Sulastri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, yaitu teorema Norton. Yang pertama yaitu pengertian teorema Norton. Teorema Norton atau Norton Theorem adalah salah satu teori atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian linear yang rumit menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Berbeda dengan teorema Thevenin yang penyederhanaannya menggunakan sumber tegangan atau voltage source ekuivalen dengan merangkai resistor ekuivalen secara seri. Teorema Norton menyederhanakannya dengan menggunakan sumber arus ekuivalen dan perangkaian resistor ekuivalen secara paralel. Yang kedua yaitu bunyi teorema Norton. Teorema Norton ini berasal dua orang peneliti yang bernama Hans Ferdinand Mayer dari Siemens dan Hals dan Edward Lowry Norton dari Bell Labs. Karena ditemukan oleh dua orang peneliti, teorema Norton ini juga sering disebut dengan teorema Mayer Norton. Bunyi teorema Norton atau teorema Norton menyatakan bahwa setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah arus sumber atau in dan sebuah resistor yang diparalelkan atau Rn. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Sulfikar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Langsung saja, gambar rangkaian teorema Norton. Tujuan dari teori Norton ini adalah untuk membuat rangkaian ekuivalen dengan sumber arus terhubung paralel dengan resistensi ekuivalennya. Persamaan di bawah dapat membantu kita bagaimana memperoleh arus Norton. I sama dengan V per Rn plus ISC. Contoh soal, resistansi Norton Rn dan arus Norton IN dengan teorema Norton dari rangkaian di bawah pada terminal AB. Dari node A, IO, IV 5 OHM sama dengan 0,2 ampere dan Rn sama dengan VO per IO sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5 OHM. Kita ganti sumber tegangan bebas dengan short circuit dan hubungan terminal AB. Dengan sumber tegangan sama dengan 1 volt, seperti rangkaian di bawah. Rangkaian tersebut, komponen terhubung paralel jadi IX sama dengan 10/4 sama dengan 2,5 ampere. Pada node A gunakan KCL. ISC sama dengan 0,10/5
plus 2i X sama dengan 2 tambah 2 dalam kurung 2/5 sama dengan 7 ampere. Jadi IN sama dengan 7 ampere. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Renita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari anggota saya. Hubungan antara teorema Thevenin dan teorema Norton. Sebuah rangkaian atau jaringan linear, aktif dan resistif yang mengandung satu atau lebih sumber tegangan atau sumber arus dapat diganti dengan satu sumber tegangan dan satu resistan seri. Itu termasuk teorema Thevenin. Atau satu sumber arus dan satu resistan paralel, seperti teorema Norton. Antara teorema Thevenin dan Norton mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika rangkaian pengganti Thevenin sudah dihitung, maka rangkaian pengganti Norton mudah ditentukan. Misalnya rangkaian pengganti Thevenin di atas diganti Norton. Selanjutnya yaitu teorema Thevenin dan Norton rangkaian AC. Teorema Thevenin dan Norton dapat digunakan juga pada rangkaian AC, seperti yang kita lakukan pada rangkaian DC. Hal baru yang perlu kita lakukan adalah memanipulasi bilangan kompleks. Versi domain frekuensi dari rangkaian equivalent Thevenin digambar pada gambar 1, di mana rangkaian linear diganti oleh sumber tegangan terhubung seri dengan impedansi. Rangkaian ekuivalen Norton dapat dilihat di gambar 2, di mana rangkaian linear diganti oleh sumber arus terhubung paralel dengan impedansi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Langsung saja materi selanjutnya itu gambaran pertama adalah contoh dari rangkaian ekuivalen Thevenin. Dan gambar kedua ini adalah contoh rangkaian ekuivalen Norton. Perlu diingat bahwa kedua rangkaian ekuivalen memiliki hubungan, yaitu VTH sama dengan Zn kali IN, di mana ZTH sama dengan Zn. Jika rangkaian memiliki sumber yang beroperasi di frekuensi berbeda, dapat dilihat pada contoh di bawah, rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton harus didapatkan pada tiap frekuensi. Hal ini menghasilkan rangkaian ekuivalen yang benar-benar berbeda. Satu untuk tiap frekuensi, bukan satu rangkaian ekuivalen dengan sumber ekuivalen dan impedansi ekuivalen. Kita akan belajar langkah demi langkah dengan metode ini. Pastikan kalian telah memahami materi tentang teori Thevenin dan teori Norton untuk rangkaian DC karena tidak jauh berbeda ketika kita menggunakannya di rangkaian AC. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami bawakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.